Maknanya kayaknya di usia 26, 27, 28, 29 itu kayaknya ya masa-masa apa ya? Masa-masa perjuangan ya. Gak tertib, ya kadang bawa anak, tuh kadang langka, jadi memang harus apa ya, mereka harus ada figur yang mau didengar gitu. Kalau yang ngasih tahu cuman karyawan bisa mereka nggak dengar, itu kekurangannya. Tapi itu biasanya datang langsung atau bagi kupon atau seperti apa sih sistemnya? Kalau kemarin kita bagi kupon, jadi bagi kupon. Nah, tapi tetap ada yang merasa nggak dapat kan. Kadang dia hanya dengar-dengar omongan orang, akhirnya datang. Makanya kita ngadain acaranya bukan sehari, sengaja. Jadi yang nggak dapat bisa datang. Jadi sebelumnya kita udah bagiin tanggal 1, tanggal 2, tanggal 3. Benar, bapaknya juga yang ngamanin itu. Nah, cuman kadang ada yang dengar kan, aduh saya nggak kebagian. Nah, makanya kita open. Ini ya suasananya orang-orang. Iya. Nah, itu aja sih kekurangannya. Susah nertibkan ya. Penonton yang berapa sih? Ke 30. Pas. Apa makna buat Maknanya kayaknya di usia 26, 27, 28, 29 itu kayaknya ya masa-masa apa ya? Masa-masa perjuangan ya. Masa di angka 30 ini kayak mencerminkan udah kedewasaan, udah nggak perlu main drama apapun, nggak perlu ya ribet-ribet, bahagia dan kesederhanaan aja. apa yang belum dicapai sih? Pokoknya udah semua nih. Yang belum dicapai ini sih memastikan untuk anak-anak kita jadi anak yang soleh dan soleha. Soalnya baru 3 tahun kan, baru 4 tahun gitu. Jadi kita yang sekarang lagi ngedidik, mengusahakan agar apa? Perhatiannya dapat, kasih sayang dapat. Kalau kan Sabtu ngeliat sosok Imam Putra usia 30 tahun seperti apa sih? Dia emang gitu kalem banget. Jadi berbanding kebalik sama bapaknya yang bawel. Dia kalem. Saling melengkapi. Saling melengkapi. Oh, lebih dewasa. Bijak ya. Iya, dia sih penting sih. Udah kayak nggak mikirin udahlah dunia sementara mikirin. Kayaknya udah cukup gitu, tapi jangan nggak mau ada drama-drama apa, nggak mau takut sama orang juga gitu. Dan kayak pengen nikmatin hidup udah kita kayak sederhana gitu. Ya, aja apa adanya, nggak apa adanya deh pokoknya. Yang suka sama kita ya suka, yang enggak mau gimana. Tapi kita bukan berarti pengen dibenci atau nggak disukain orang. Pokoknya kalau kita berpikir kita bermanfaat aja buat orang pasti insya Allah. Dapat kado apa dari istri atau dari anak atau dari Soalnya orang saya tercinta? kebetulan emang nggak suka dikasih kado Oh, ya. gitu. Tapi udah nyiapin nggak? Nyiapin nggak? Kak Septi nyiapin nggak? Tapi ada sesuatu yang kira-kira, wah mau dikasih nih. Enggak, paling surprise-nya dari anak-anak aja. Anak-anak, tahun lalu juga anak-anak. Bang Putra 30 tahun kan tadi bilang mau pensiun di usia berapa sih sampai akhirnya mau menikmati hidup sama anak-anak? Saya rencana pensiun, pokoknya saya kerjanya mau 5 tahun lagi udah. Iya, rencana maunya udah 5 tahun lagi udah gitu. Kenapa memilih untuk itu 5 tahun itu? Karena kan saya apa ya nggak ada kasih sayang orang tua kan. Saya mau anak saya itu penuh kasih sayang, gitu. Kebalikan dari apa yang saya pikirkan. Jadi benar-benar deket sama anak, jadi teman, jadi partner, gitu, sama anak gitu. Jadi benar-benar itu keinginannya. Kira-kira apa nih jelang pensiun 5 tahun lagi nih Bang Putra? Gimana kan Persiapannya jelang 5 tahun Ya pensiun persiapannya lagi. tentunya dari segala hal ya, mempersiapkan SDM, sumber daya yang mumpuni gitu, terus mempersiapkan pangan, tempat tinggal, semuanya saya persiapkan, tabungan gitu, dan lain sebagainya udah saya persiapkan dari jauh hari sih. Bang, 35 tahun ini kan maksudnya masih usia muda untuk 35 tahun untuk usia muda pensiun gitu. Kenapa kalau orang kan nanti 50 tahun, nah kenapa Bang Putra milih 35 tahun sebagai Ya karena usia mikirnya pensiun? oke, dari umur 10 tahun ya, saya dari 10 tahun udah kerja sampai usia sekarang, biar saya cari uang, tapi ke depan saya mau uang yang cari saya gitu. Itu sih motonya, jadi nggak perlu capek lagi biar uang yang cari saya gitu. Bang Putra, tapi lika-likunya banyak nih di usia 30. Ada beberapa permasalahan, mungkin menghadapinya seperti apa sih? Menghadapinya ya, ternyata inti dari semua permasalahan itu adalah marah. Jadi intinya jangan marah. Itu semua permasalahan, perceraian biasa karena marah, pertengkaran karena marah, perkelahian, apapun masalah ternyata marah gitu. Terus yang kedua sabar, karena hidup ini kan dua. Yang pertama pasti ada cobaan, ketika dicoba kita sabar. Yang kedua pasti yaitu kebahagiaan. Ya, ketika kita bahagia dikasih kelapangan, ya kita bersyukur, jangan sombong gitu. Nah ini bentuk rasa syukur saya kan, Allah kasih rezeki gitu. Allah kasih banyak hal lah buat saya gitu. Maaf banget
banget nih di hari ulang tahunnya, tapi ada maaf nih, ada demo seperti apa mungkin Oh, iya. klarifikasinya, maaf Bang. Iya, nggak apa-apa kak, nggak apa-apa. Intinya gitu, maksudnya kan kita udah capek ya sama hidup. Jadi mau ada, kan kita tahu sendiri yang demo juga berapa, 10 orang. Terus memang ada yang ngancam kita juga, maksudnya ada yang nunggangin, ya nggak apa-apa gitu. Biarin aja, daripada kita takut karena diancam orang, akhirnya kita bisa jadi untuk diperas, untuk dikontrol, untuk dikendalikan, itu nggak mau. Oh, diancam apa Bang? Gimana? Diancam dalam bentuk apa? Ya, wah, ngerti lah kak, begitulah. Seperti apa bentuknya mungkin? WhatsApp, telepon Ya, atau WhatsApp seperti ke apa? karyawan-karyawan itu nanti kok nggak demo lagi loh yang lebih rame atau apa. Yo, akhirnya kita kan capek sendiri kan, sementara kan tahu ekonomi mau resesi apa, terus orang juga pendapatan banyak yang berkurang kan di Oktober, mungkin semua lah by data gitu. Di November benar-benar banyak yang apa, di Oktober itu udah mulai tuh terasa. Itu mereka mendemokan apa sih Bang? Mungkin bisa diklarifikasi Ya untuk nggak tahu pembela. gitu. Dia nggak pernah beli juga gitu, nggak pernah datang juga, nggak punya bukti juga beli atau gimana gitu. Kalau memang ada ya kita tinggal refund kan. Kita udah 10 tahun dagang gitu. Ya, artinya terbuka lebar kan, terbuka lebar lah pintu gitu. Tapi kalian luar biasa, maksudnya banyak banget masalah tapi menghadapinya dengan Iya kak, kalau nggak jadi santun. penyakit hati kan, jadi penyakit hati. Apa sih yang membuat kalian kayak masih santai menghadapi? Ya karena kita mikir sekeliling kita, kan kita hidup bukan sama yang demo. Kita besok hidup sama karyawan-karyawan kita, keluarga kita, sama masyarakat kita, lingkungan kita, bukan sama yang demo. Kan kita nggak kenal siapa yang demo itu, siapa dia, ini dia nggak tahu motifnya apa, siapa yang nyuruh, itu sih yang paling penting. Tapi kembali aku selalu berdoa, ya Allah, sungguhnya Engkau yang apa ya, tiada upaya, tiada kekuatan kecuali Allah ya. Pasti Allah balikan hati, dan Allah juga yang bisa membalikan tipu daya itu kan. Kan manusia bisa berencana kan, seolah-olah dia pintar, seolah-olah dia bisa tipu daya, seolah-olah dia bisa lah semuanya, tapi tahu sendiri kan, Allah Maha melihat kan. Tapi mau dibawa ke jalur hukum nggak sih Bang? Ya enggak lah kak, buang waktu kan, capek ngapain kan gitu. Kita tahu jauh lebih banyak masyarakat kan gitu daripada itu. Sampai 100 nggak sih Bang demonya, pendemonya sendiri? 10 orangan. Iya, ada fotonya saya nih mau. Tapi sempat nemuin nggak Bang? Ya enggak, karyawan. 10 orang doang Bang? Iya, ada fotonya dong. Nggak mungkin bohong dong. Semua difoto kan. Malah lebih banyak pengamanan polisinya. Ini yang demo. Ini kan pestore. Tapi di antara itu ada yang kenal nggak sih Bang? Nggak ada. Nggak pernah beli kayak gini, nggak pernah. Bahkan kita by data kan ada ini semua. Nah, ini yang demo. Masa ini disabotase nggak sih Bang bisnisnya Bang mungkin? Ya, tapi gimana ya, rezeki Allah udah atur ya. Tergantung ikhtiar kita, tergantung selama ini kan kembali. Kalau yang suka sama kita suka, terus kalau dia misalnya ngelakuin itu kan Allah nggak tidur. Oke, mungkin pesaing gitu yang agak berniat buruk lah atau apa, tapi kan Allah nggak tidur, tinggal tunggu waktu aja. Apa yang mereka protesin sih Bang? Apakah handphonenya rusak atau seperti apa gitu? Gimana kak? Yang diprotesin sama apaan, Bang? mereka. Iya, dia ada satu orang yang protes, yang lain kan nggak ngerti apa-apa, ikut doang. Yang tadi saya kasih foto, ada satu orang protes, dia beli iPhone lama lah, iPhone lama, katanya ini gimana, kok belum ini, nggak apa kan kita bisa tinggal pulangin. Tapi jadi rugi nggak sih kan di abangnya, maksudnya jadi nama baiknya jadi rusak Iya, segala macam. tapi itu kan resiko kalau kita punya nama kak. Kalau mau nggak rusak ya nggak usah terkenal, nggak punya nama gitu. Jadi yang buat rame kan karena kita punya nama lah gitu. Itu kejadiannya kapan Bang? Semalam sore, malam sore. Udah selesai gitu aja? Apa diamankan sama pengaman atau sampai apa? Ya kan dia pasti diizinkan polisinya dulu kan untuk demo, itu dulu sih yang utama. Di sini polisinya dulu yang approve kan. Bang, ada yang mau disampaikan nggak sih ke orang yang mungkin dibalik dari demo ini? Iya. Apa yang mau mudah-mudahan disampaikan? itu ya. Ke kamera, Bang? Iya. Kalau saya pribadi, tawakal nggak boleh dengan kebencian ya. Kalau saya dendam, benci percuma kan. Apa bedanya sama dengan mereka? Tapi saya doakan yang mudah-mudahan dapat hidayah. Dan ingat, kamu melakukan tipu daya, kamu melakukan melakukan strategi busuk atau apa sebagainya, pasti kamu yang akan ngalami nantinya. Kamu buat baiknya. Kamu buat jahat, kamu yang ngerasain sendiri nanti. Kamu bahagia atau enggak hidupnya, itu sih. Itu aja. Konsepnya